Cerita operasi senyap 13 Kopassus Raider serang KKB. Kabut masih menyelimuti area camp Kimberley Tembagapura, Papua. Jam di tangan para prajurit komando pasukan khusus menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur pada Jumat 17 November. Sudah sekitar 2 hari 13 anggota pasukan khusus menyusup ke daerah sasaran dengan senyap. Terus berkoordinasi dengan posko di Kodam Cendrawasih, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan. 13 anggota Kopassus dan 30 pasukan elit Batalion 751 Raider ditugaskan untuk merebut camp Kimberley. Sementara 2 tim peleton intai tempur Kostrad atau Tontaipur kebagian jatah menghabisi kelompok separatis di Dusun Binti. Operasi itu juga didukung pasukan Yonif 754 EMK yang bertugas menyekat dan mengamankan ring luar. Sementara itu, secara terus-menerus pergerakan kelompok kriminal bersenjata dipantau oleh pesawat pengintai tanpa awak TNI AU dan Satuan Radar 243. Mereka terus menyuplai informasi kedudukan lawan pada pasukan darat tersebut. Tepat pada jam J, terdengar ledakan dan tembakan sniper. Anggota Kopassus membuka serangan kilat pada kelompok bersenjata yang berkumpul di dekat kandang babi. Begitu juga pasukan Raider dan Tontaipur langsung menyerang target yang telah ditentukan. Begitulah kata Kapendam Cendrawasih Kolonel Muhammad Aidi saat berbincang dengan Merdeka.com. Kolonel Aidi menyebut dari pengamatan pasukan dan informasi intelijen ada 35 orang lawan yang menggunakan senjata api. Sementara 150 anggota kelompok bersenjata lain menggunakan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan pelati. Anggota kelompok itu juga diduga membawa serta rekan mereka yang tewas atau terluka masuk hutan. Namun pasukan TNI tak melakukan pengejaran karena fokus pada misi menyelamatkan warga sipil. Setelah kondisi dirasa aman, pasukan elit itu segera mengontak tim Satgas evakuasi untuk membawa keluar warga sipil dari area Kimberley dan Dusun Binti. Saat itu tim Kopassus Raider dan Tontaipur masih terus berjaga di lokasi. Namun sesekali anggota kelompok bersenjata masih menembaki rombongan yang masuk tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rikuwanto menyebut tim evakuasi yang dipimpin Dansat Brimob Papua masuk ke lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Asopz Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ikut dalam tim tersebut. Dari laporan yang diterima, Rikuwanto menuturkan bahwa rombongan pertama masyarakat yang berhasil dievakuasi telah sampai di Mapolsek Tembagapura dengan selamat. Jumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh Satgas Gabungan adalah 344 warga dengan rincian. Dari kampung Kimberley sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak, serta dari kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki, satu di antaranya orang asli Papua, 31 perempuan dan 10 anak-anak. Secara keseluruhan misi berjalan dengan sukses. Bravo TNI dan Polri. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah lagi pada Kamis 6 Mei 2021 sehingga terlibat kontak tembak dengan TNI Polri di daerah Ilaga, Puncak, Papua. Satuan Tugas atau Satgas Nemangkawi pun sudah mengantongi identitas KKB yang saat ini sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris tersebut. Ada 3 kelompok yang terlibat seperti kelompok teroris atau KKB pimpinan Lekaga Telenggen, kelompok Leri Mayu, dan kelompok Mampuan. Kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi dalam keterangan Jumat 7 Mei 2021. Menurut Iqbal, kontak tembak terjadi lantaran KKB disebut memulai penyerangan terlebih dahulu. Dia bilang KKB Papua sengaja membuat keresahan di tanah Papua. Mereka ini sengaja membuat teror di masyarakat, jelasnya. Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan kondisi Papua telah terkendali pasca kontak tembak tersebut. Sebaliknya, masyarakat telah beraktivitas seperti biasa. Pasca kontak tembak, masyarakat kembali beraktivitas dengan aman di bawah perlindungan TNI Polri. Tidak ada pengungsi di Ilaga, yang ada masyarakat mengamankan diri dari serangan KKB. Setelah aman, masyarakat kembali beraktivitas, tutur Iqbal dikutip dari teroris yang terlibat kontak tembak di Ilaga Tribun News. Seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya, KKB wilayah Pegunungan Ilaga Papua yang kini tengah diburu oleh TNI Polri kembali berulah dan melakukan penembakan ke arah aparat TNI Polri. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan peristiwa tersebut. Bahwa benar pada hari Kamis 06 Mei 2021 pukul 19.07 waktu Indonesia bagian Timur telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, ungkap Iqbal.
Ia menyebutkan bahwa ada sebagian masyarakat yang mengamankan diri menuju kota Ilaga karena takut akan kelompok teroris KKB yang melakukan serangan di posko aparat. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, tanda sedia. Ini segitiga hitam Papua, lokasi KKB terkeji bermukim, kelompok Yambi pimpinan Lekaga paling sangar. Kini lokasi itu jadi sasaran TNI, mengingat sebelumnya pemerintah Jokowi sebagai resmi melabeli KKB di Papua sebagai teroris. Dikutip Tribun Timur, dari Great Hot diketahui kelompok kriminal ini memang sering membuat onar hingga melukai penduduk tak bersalah. Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip Great Hot dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Leni Jaya dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanah subuh, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah tersebut untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Leni Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam, sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil Strada atau Hilux.